kepada saya misalnya, saya adalah seorang pengecam Pak Prabowo yang luar biasa waktu itu ya. Saya bahkan buat sebuah video yang mengatakan kenapa kita sebaiknya tidak memilih. Sebentar, ini belum selesai penjelasan saya. Kenapa kita sebaiknya tidak memilih Pak Prabowo. Dan dia datang ke kami dan dia memuji kami. Ini yang antara lain menyebabkan Mas Guntur Romli ini keluar dari PSI waktu itu. Ya, karena beliau menganggap bahwa wah terjadi deal-deal khusus nih. Memang ada deal. Antara nanti saya jelasin. Enggak. Bisa jelasin. Iya, tenang. Iya, tenang. tanggapi. Saya sudah ada menunggu apakah sekarang ketika Pak Prabowo datang ke Bu Mega, ya, apakah kemarahan yang sama dari Mas Guntur akan nampak sekarang? Misalnya keluar dari PDIP karena PDIP sekarang sudah terbeli misalnya oleh Pak Prabowo, misalnya. Saya mau ke Bang Ade terlebih dahulu ya, sebagai anggota Koalisi Indonesia Maju Plus ya, Partai Solidaritas Indonesia, memaknai pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini seperti apa? Ya, pertama-tama kalau buat saya, dan saya rasa teman-teman di PSI juga setuju, ini betul-betul menunjukkan siapa itu Pak Prabowo. Ya, ini menunjukkan kebesaran hatinya, ketulusan hatinya untuk menerima siapapun. Ingat ya, dialah yang datang ke rumahnya Bu Mega. Ya, itu adalah sebuah bentuk. Ya, saya harus melihatnya dalam langkah politik yang luar biasa. Jadi karena itu jarang dilakukan ya. Jarang dilakukan dan sudah selama berbulan-bulan, tadi sudah berulang kali dikatakan kan, harapan agar keempat orang bisa bertemu, maksud saya adalah Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Bu Mega, itu bisa dilakukan, itu nggak pernah berhasil dilakukan, antara lain karena kesannya Bu Meganya enggan. Dan itu terjadi karena terutama Pak Jokowi ada di sana. Nah sekarang tiba-tiba saja Pak Prabowo yang memilih untuk datang, ya. Itu kan sebetulnya merendahkan dirinya, bukan dalam artian negatif ya. Tapi saya adalah seorang presiden, Pak Prabowo itu seorang presiden. Dia merasa perlu datang kepada seorang mantan presiden dari sebuah partai yang tadi seperti Anda sampaikan dari hasil pollingnya Kompas, itu angkanya rendah sekali dibandingkan partai-partai yang lain. Tapi itu 3 bulan pertama. Ya, nggak kan penting. Kita belum tahu surveinya. Data terakhirnya adalah 30%. Yang saya ingin katakan bukan angka itu. Nggak ada di situ. Yang ingin parlemen. Ya, yang ingin saya katakan adalah bahwa dia itu dengan rendah hati datang ke rumah Bu Mega. Dan bagi kami di PSI ini adalah sesuatu yang memang mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada tahun 2023 dulu. Ketika itu Pak Prabowo datang ke kantor PSI. PSI itu waktu itu belum menjadi partainya Mas Kaisang ya. Dan Mas Gibran belum menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Tapi beliau datang. Ya. Beliau datang kepada sebuah partai kecil yang nggak bisa suaranya melewati parliamentary threshold untuk menunjukkan kita bersahabat. Yang dulu pernah mengatakan Prabowo pembohong lagi. Persis. Itu menurut saya luar biasa. Dia datang ke sebuah partai yang sebelumnya mengatakan dan memberikan hadiah lah, anugerah gitu ya, presiden pembohong. Sekarang udah enggak ya, Bang Ade? Udah enggak lah. Ya. Dan dia kepada saya misalnya, saya adalah seorang pengecam Pak Prabowo yang luar biasa waktu itu ya. Saya bahkan buat sebuah video yang mengatakan kenapa kita sebaiknya tidak memilih. Sebentar, ini belum selesai penjelasan saya. Kenapa kita sebaiknya tidak memilih Pak Prabowo. Dan dia datang ke kami dan dia memuji kami. Ini yang antara lain menyebabkan Mas Guntur Romli ini keluar dari PSI waktu itu. Ya, karena beliau menganggap bahwa wah terjadi deal-deal khusus nih. Memang ada deal. Antara nanti saya jelasin. Enggak. Bisa jelasin. Iya, tenang. Tanggapi. Saya sudah menunggu apakah sekarang ketika Pak Prabowo datang ke Bu Mega, ya, apakah kemarahan yang sama dari Mas Guntur akan nampak sekarang? Misalnya keluar dari PDIP karena PDIP sekarang sudah terbeli misalnya oleh Pak Prabowo, misalnya. Itu bahaya, ya. bahaya, pernyataan misalnya, bahaya itu. Saya mau bilang bahwa itu adalah sebuah langkah yang luar biasa dari Pak Prabowo, karena pada dasarnya orang ini yang dulu saya serang habis-habisan ini adalah seorang yang sebetulnya menomorsatukan kepentingan Indonesia. Oke, baik. Dia terus konteksnya dengan pertemuan ini apa nih? Ya itu. Bagaimana buat kemudian saya PSI sederhana. melihatnya? Buat kami sederhana. Beliau ini sedang berusaha merangkul sebanyak-banyaknya pihak, bahkan yang menjadi musuh mereka. Coba kita lihat dari awal ya. Mula-mula yang dikirim adalah putra tunggal Pak Prabowo, Mas Didit, dari Lebaran, datang ketemu Lebaran, itu aja udah menandakan sesuatu. Kemudian Pak Muzani, ketemu dengan apa namanya orang-orang seperti Rocky Gerung, siapa lagi itu?
ada beberapa lagi lah ya, Ya. yang dikenal sebagai Indonesia orang-orang Indonesia gelap, anti Jokowi, ya. Kemudian Pak Prabowo, Maksudnya ada dialog yang dibuka begitu, Anda mau mengatakan begitu. Dialog Ada yang para dibuka, aktivis-aktivis yang menolak ataupun betul, kritik pemerintah. Ya. itu maksud saya. Dan Hmm. kemudian Pak Prabowo sendiri ketemu dengan 7 jurnalis senior, ya, untuk bicara. Jadi, oke. Poin saya apa? Poin saya adalah ini semua adalah sebuah langkah yang terencana dari Pak Prabowo untuk merangkul sebanyak-banyaknya pihak, bukan dalam rangka mematikan demokrasi, bukan dalam rangka menjaga atau menghentikan agar PDIP tidak lagi menyerang, bukan itu saya yakin. Ya. Tapi sebetulnya kita ini satu bangsa, marilah kita saling berangkul, dan ini adalah Idul Fitri waktunya, persis sekali, tepat sekali waktunya. Nah, jadi buat kami di PSI, karena itulah kami di PSI sangat gembira dengan apa yang terjadi, karena itulah Wakil Ketua Umum kami, Andi Budiman, tuh mengatakan bahwa wah, akan hebat sekali kalau Bu Megawati juga ketemu dengan Pak Jokowi. Oke, tahan dulu di situ ya. Ya, Oke. jadi itu ada juga. Oke, saya mau ke Bang Andi. Bang Andi, tadi harapannya PSI sebagai diehardnya Pak Jokowi juga ya, karena putranya sebagai ketua umum gitu. Bang Andi, Tapi kalau sebagai Pak Prabowo Mania atau Jokowi Mania? Enggak, ini saya sebagai garis Pak bawah. Jokowi Mania Oke. gitu. Ketika kemudian ada rekonsiliasi politik atau Enggak, saya silaturahmi tadi politik. boleh nggak jawab yang Ade Armando karena dia nyebut Bentar saya. dulu, bentar dulu. Oke, sebentar. Enggak, saya ketika saya bicara saya nggak pernah nyebut dia, nggak pernah nyebut PSI. Sebentar, Ya kan? ya, silakan. Ketika dia bicara, ya kan dia nyebut saya. Nah, saya mau cerita. Ada perbedaan kunjungan Pak Prabowo ke Ibu Mega dengan kunjungan Pak Prabowo ke PSI. Pertama, ketika saya masuk PDI Perjuangan, saya sudah tahu apa yang saya hadapi. Bahwa ada hubungan yang baik antara Ibu Megawati, antara PDIP Perjuangan dengan Pak Prabowo. Anda sudah bisa memprediksi pada Iya, akhirnya sudah pada akhirnya. beliau Sangat berdua pede. itu Tapi akan berbeda duduk ketika bersama. PSI. Karena saya merasa PSI mengkhianati saya. Kenapa? Ketika kita di PSI ya, ketika kita di PSI, kita diajarkan untuk kritik dan semua termasuk kepada Pak Prabowo. Nah, sebelum Pak Prabowo datang, itu sudah ada deal ya elit yang di sana dengan elitnya PSI. Itu yang mungkin nggak pernah disampaikan karena yang saya tahu bohong. ini bocoran di sana. Makanya saya bilang Inilah kebohongan itu luar disampaikan biasa. bahwa hanya pertemuan biasa enggak kok. Udah ada Kebohongan deal kok. luar biasa. Ini yang saya buat dia nggak Kebohongan menyadari luar biasa. pengkhianatan itu yang saya anggap bahwa buat apa saya dalam suatu partai Tidak saya hanya ada menjadi itu. tidak tahu tentang apa yang dibicarakan yang Jadi Anda didealkan. tidak ada masalah dengan personalnya Pak Prabowo ya? Kalau kita melihat sekarang ya, ini ketika saya menjadi kader partai ya, dan apa yang saya harus sampaikan dan tentang kebijakan partai saya Kenapa sampaikan harus itu tidak bisa bohong? berbeda, gitu kan? Oke. Dan dia berkhianat ya kan? Berkhianat Ya, dari itu Hong dia, Kong. tuh kan. Oke. Dia hanya menjadi apa elit ini ketika bertemu, ketika deal, nggak masalah loh. Kalau saya masalah bagi saya. Oke. Ketika kita bersama-sama membangun sebuah nilai, ketika ada perubahan, ada deal, kita bicarakan bersama-sama. Oke. Jangan Anda yakin nanti di mengkhianati. PDI Perjuangan akan ada Kalau pembicaraan itu ya? menurut saya Kalau ya, misalnya sampai Ibu Mega sekarang punya hak prerogatif untuk memutuskan kalau kita sampai masuk ke saat dalam ini, pemerintahan Pak sampai Prabowo. saat ini yang kita nyatakan ya, yang kita diinformasikan kepada saya, sikap seperti ini sudah menjadi sikap dari partai. Jadi nggak Belum ada perubahan. nggak main belakang, nggak berkhianat seperti PSI. Lewat Itu yang belakang terjadi. dari mana? Dia datang ke kantor PSI bersama satu rombongan, semua orang Gerindra. Saya lupa, Anda ikut nggak waktu itu? ada. Ikut ke situ. Pak Jadi Adi ditanya mana Adi Armando? persis ceritanya Yang suka seperti kritik itu. saya, gitu. Yang, Ya yang karena sering sebelumnya mengkritik sudah saya. ada deal bukan di Indonesia, di Singapura itu sudah Oke. ada. Antara Iya, siapa? ada Pak Bula Jeffrey di Giovanni. Singapura. Saya itu mendengar Inilah. informasi itu dari keluarga dan saya Inilah. harus katakan ketika Anda membuka Oke. itu saya sampaikan apa? gitu. Keluarga apa? Oke, ini udah lewat nih, udah Ini masa malah lalu ya. cerita udah mengarang bebas. selesai Saya harus pilpresnya. sampaikan. Mengarang Udah bebas. udah Ya, bukan selesai mengarang, buktinya pilpresnya, gitu. udah kepilih presidennya. Waktu itu saya ketika keluar saya kan protes. Dia bilang hanya bertemu kok, nggak ada deal. Butuh waktu Doang saya loh. tahu kok. Butuh waktu ternyata, sebelum akhirnya ternyata setelah itu PSI terbukti bersatu bahwa dengan bergabung. Gerindra. Baik. PSI di survei aja nggak ada Berkhianat loh. gitu Jangan loh. kita habis waktu di Iya, situ. makanya maksud saya mau ke Bang Andi dulu. Bang Enggak, Andi, saya harus klarifikasi. Dia sebagai- ngomong, saya nggak ngomong dia Oke. gitu loh. Sebagai Saya wakil ketua umum nyatakan relawan gitu Jokowi loh. Mania.